Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya kita kedatangan tamu. Kita akan menanyakan pengalaman waktu di pondok. Apakah ada luka-likunya, perjalanannya bagaimana, dan seperti apakah mencari ilmu itu di pondok. Oke, kita langsung tanya Muhammad. Perjalanan Muhammad ketika mencari ilmu di pondok pesantren ini apa? Ya, perjalanannya panjang banget bang. Iya. Pertama saya masuk pondok itu kalau nggak salah tanggal 2 Juli 2017 ya. 2 Juli tahun 2017. 17 ya. Ya. Saya masuk sekitar Syawal tanggal 14. Syawal tanggal Ya, 14. Syawal tanggal 14. Ya, pertama kali saya mondok ya sama lah seperti halnya santri yang lain. Ya. Baru juga sebulan udah nangis di pondok gitu, pengen pulang gitu. Malum lagi kecil gitu ya. Nah, saya selama sekarang 2013 saya sudah menginjak 2023. ya 2023. Sekarang udah pas 7 tahun saya di sini bang. Oh, berarti Muhammad Ya. menjadi santri udah lama ya? Udah lama saya bang. Ya. Dan luka-likunya juga banyak banget bang. Banyak. Ya diantaranya ya seperti masalah pribadi, ya masalah pondok, masalah keluarga, juga kami lalui. Nah, sabar dan tabah bang. Sabar dan tawakal. Ya, sabar dan tawakal. Jadi buat adik-adik yang masih ada di luar, kalau pengen mondok itu kita harus mantap dulu bang. Mental ya, Mentalnya. Jadi lah namanya juga manusia, pasti kalau pertama kali masuk pondok itu sedih ya kan, jauh dari orang tua kan sedih bang. Iya. Kalau pertama kali apalagi masih kecil gitu ya. Ya, jadi mentalnya harus kuat dulu gitu. Harus matang, jadi harus bulat gitu. Harus kuat doktриnan orang tuanya bang. Oh. Harus bisa meyakinkan anaknya gitu. Iya. Di pondok pesantren itu sangat menyenangkan ketika kita sudah lama di sini. Ya. Nah, jadi Muhammad, apakah hal yang menyenangkan di pondok itu seperti apa gambarannya? Ya, hal yang menyenangkan di pondok contohnya ya seperti kebersamaan yang ada di pondok gitu. Iya. Ngaji bersama gitu, Iya. makan bersama, ngumpul gitu bang, hadrohan. Ya. Banyak lah hal-hal yang menyenangkan di pondok pesantren gitu. Apakah termasuk kebersamaan itu Muhammad tidur bareng gitu? Ya, tidur bareng. Kadang kan di pondok itu bantal cuma satu bang. Ya. Dipakai 5 orang. Dikurlingin gitu. Ya, dikelilingin sama 5 orang. Oh. Jadi bantal itu kayak ada pulau-pulau. Oh, ada pulau. Igo ini Oh iya. Ada pulau Samosir gitu kan. bisa bosir, Ada pulau apa banyak. Ya. Jadi memang satu bantal itu mempunyai beberapa pulau. Ya, 5. Jadi posisi anak-anak tidur itu jadi seperti bundaran bulat. Oh, jadi membundar Ya, gitu. membundar. Ngebulet lah. Ya, Mm-mm. satu bantal 5 orang. Iya. Nah, itu memang menjadikan kesan kita, kebersamaan kita itu apa namanya, bisa tercapai gitu kan ya? Nikmat bang rasanya bang. Ya. Ya, kalau adik-adik yang ada di rumah gitu kan tidurnya bantal cuma satu orang. Ya. Tapi kenikmatan di pondok pesantren sekalipun kita tidur tidak pakai bantal, Mm-hmm. tidak pakai alas gitu, tapi rasanya nikmat banget bang. Apalagi yang saya rasakan tidur paling nikmat itu ketika waktu ngaji bang. Rasanya Contohnya, contohnya ya guru sedang menjelaskan kita tentang ilmu-ilmu pesantren. Ya. Kita tidur itu rasanya nikmat bang, lebih dari kita tidur di hotel bintang 5 itu rasanya. Karena ya gimana ya, nafsu kita kan nggak mau ngaji. Oh, Jadi tidur itu sangat nikmat. Ya, ada teman saya tidurnya itu bisa sambil duduk ini bang. Ya. Ya, kalau kalau dilihat dari samping kayaknya dia lagi mutolaah gitu. Ya. Pas suatu ketika anak-anak udah bubar, semuanya dia masih gini aja bang. Oh. Ditinggalin dia, dibabet sama kertas, baru bangun dia. Ya. Tidurnya gini aja. Jadi itu menipu kan? Ya. Memanipulasi gitu ya. Ya, memanipulasi guru gitu. Ya, padahal dia tidur, sebenarnya tidur, tapi sanggahan guru atau guru menyangka itu dia lagi fokus ngaji. Ya, memperhatikan. Oh, padahal dia tidur. Ya, tidur dia. Jadi, nah Muhammad itu kan
mungkin kita kan di dalam suatu lembaga, di suatu pondok itu kan kita mempunyai solid atau Ya. teman, gitu kan. Nah, teman Mang Mamat itu ketika waktu di pondok itu seperti apa solid Mang Mamat itu? Kalau teman saya pas waktu di pondok, ya sekarang aja ya, sekarang Ya. di pondok semuanya solidaritasnya lebih dari orang di luar, Bang. Oh, Ya kan kalau anak-anak yang di luar gak mungkin lah makan satu piring bersama ya. Sementara di pondok itu sudah jadi hal biasa, Bang. oh, Bantal bersama, baju juga dipakai bersama, mm-mm. kadang uang juga dipakai bersama. Ya. Gak ada milik siapa, gak ada milik siapa gitu. Cuman kitab doang yang nggak bisa dipakai sama orang lain. Jadi kita masing-masing. Kita masing-masing gitu ya. Jadi kita itu di pondok pesantren itu bukan mengkaji doang, gitu kan? Bukan mengkaji Tapi doang. kita juga belajar untuk kebersamaan. Kebersamaan. Nah, Mama, apa sih semenjak Mama ada di pesantren, lika-liku sedihnya kan biasanya kan orang itu mempunyai permasalahan masing-masing gitu kan. Iya. Nah, kesedihan Mama itu ketika di pondok itu seperti apa? Boleh kita curhat gitu ya. Ya kesedihan saya di pondok mungkin yang menyebabkan saya kadang merasa gak betah gitu. Ya. Pengen keluar atau pengen pindah. Ya yang pertama masalah pribadi seperti dimarahin sama guru. Dimarahin sama guru, ada masalah di keluarga gitu ya, dan masih banyak lah. Tapi waktu yang seperti itu gak beranjak lama gitu. Berarti bisa kita simpulkan itu hanya sebatas cobaan gitu ya, hanya sebatas cobaan supaya kita goyah, tapi kita harus kuat gitu. Ya, memang ketika kita menjadi santri itu kita harus kuat. Ya. Benar. Nah, Muhammad, boleh diomongkan itu gimana? Ya. Pesantren kita itu adanya di mana? Ya, jadi pesantren Al Johariah itu adanya di Kampung Surade, Desa Ya. Sukaluyu, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, Pendiri pondok pesantren ini adalah Mama Hamim. memahami. Kalau nggak salah Mama Hamim mendirikan pondok pesantren ini pada tahun 1902, Bang. Wah, masya Allah, ini pesantren sudah tabahur. Sudah lama, Bang. Sudah Pesantren mungkin kalau kita papai satu persatu antara pesantren yang ada di sekelilingnya, mungkin ini yang paling tua. Bahkan dari pesantren Lirboyo juga, Sayyidina Wali, Ploso juga, ini yang paling tertua, Bang. Iya. Ya, soalnya 1902, sekarang 2023 berarti 1000 Udah satu abad lebih. satu abad 20. Iya, udah. Itu masehinya. Itu masehinya, apalagi Kalau kalau hijriahnya, hijriah apalagi kalau hijriahnya mungkin udah lama lah. udah lama. Ya. Jadi pondok pesantren kita itu udah berdiri satu abad. Satu abad Satu lebih. abad lebih itu hitungan masehi. Masehi. Nah, Muhammad, di pondok pesantren kita itu apakah pelajaran materinya itu yang dikaji gitu kan? Apa Ya. itu pelajarannya? Jadi kalau dulu ketika kepemimpinan Mbah Yai Hamim yang dibesarkan di pondok pesantren ini tasawuf. Iya, Ya, tasawuf. tasawuf. Lalu Abu Yago Usul Adam kepemimpinan kedua fikih. Ya. Kepemimpinan ketiga Syekhina Mbah Yai Asep Ridwan Bapak Haji ya. Itu membesarkan ilmu nahu sorob, nahu sorob, bayan, mani, bade, mantek dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kepemimpinan akang ya, kalau di sini sifatnya akang, itu mengkaji mengkhususkan ilmu fikih. Tapi khususan ilmu fikih itu juga pasti ada nama sorobnya juga. Semuanya dikaji. Oh, jadi Tapi yang dibesarkan itu fikih. oh, jadi memang kita juga mengkaji fikih, tapi mengkaji nama sorobnya juga harus Dikaji. Bahkan itu nahu sorob udah jadi kewajiban. Oh, jadi di pesantren kita ini, pesantren Mang Mamat ini, nahu sorob ini suatu Kewajiban harus pelajaran yang paling utama. Paling utama. Yang paling utama sebelum kitab-kitab yang lain. Ya. Fikih itu nomor 2 gitu. Ya, fikih nomor 2. Nahu sorob itu nomor 1 ya, yang paling utama. Nah, Mama, nahu sorob itu seperti apa sih kitabnya, boleh dijelaskan? Jadi nahu itu kalau dalam bahasa ilmiahnya gramatika Arab ya. Ya.
Jadi merancang bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin abjad lah. Ya, Abjad seperti pelajaran bahasa Indonesia, mengatur paragraf dan lain sebagainya. Ya. Nah, Kalau sorob itu, kalau sorob sama, jadi mengatur bentuk kalimat Arab gitu. ya, Mengatur bentuk kalimat Arab. ya, kalimat depan gitu kan ya. Kalimat depan belakang gitu. Kalau nahu kalimat belakang, Ya, kalau sorob kalimat depan. ya, kalimat. Jadi mengolah atur supaya kita itu bisa memahami kalimat-kalimat itu. Nah, jadi fungsinya nahu sorob itu seperti itu ya, mengkaji atau memahami kalimat atau teks redaksi itu supaya kita bisa dapat memahami. Ya, Kita harus mengkaji ilmu nahu sorob. nahu sorob. Jadi di pesantren kita itu diunggulkan Nahu sorob. nahu sorobnya dari turun temurun gitu kan ya. Ya, Karena memang nahu sorob itu lebih penting, lebih utama gitu kan. Nah, Muhammad, ya. terus ketika pesantren di pondok pesantren Al Jauhariyah ini, apakah ada, kan biasanya yang namanya santri gitu kan adalah perdebatan antara santri dan lainnya, gimana tak? Apakah ada gitu kan ada perselisihan antara santri dengan santri? Ya, kalau itu sudah masalah biasa lah. Oh, Namanya juga manusia. Manusia kan makhluk sosial ya. Ya, Kadang ada salah dalam bersosialisasi dan lain sebagainya lah. ya, Jadi kadang ada, kadang tapi santri itu ya nggak seperti yang lain gitu lah. Kalau ada permasalahan berujung panjang. Kalau santri paling cuma 1 jam 2 jam. ya, Habis itu makan bersama lagi. makan bersama. Ya, itu istimewanya santri, Bang. Jadi kalau sudah ada masalah 1 jam 2 jam balikan lagi. Saya juga dulu pernah punya kotok saya, Bang. Kotok itu apa? Ayam. Ayam. Saya punya ayam. Saya punya ayam 3 kalau nggak salah. Teman saya lapar, katanya gini, kamu tunggu aja di sini ya, saya mau cari makan dulu. Iya. Ternyata saya ketiduran, dan dibangunin. Ternyata teman-teman saya ngeliwat, masak nasi dan lauknya ayam. Ya, saya diajak makan luar biasa. Ya. Nah, pas pagi hari saya nyari ayam dua, ayam saya kok cuma 2. Satu lagi mana? Kata teman saya, anu penting di dahar kumane sinapan eta. Oh, itu bahasa Sunda. Ya, itu bahasa Kalau Sunda. bahasa Sundanya. Bahasa Indonesia gini, kan yang semalam tadi kamu makan gitu. Iya. Ya, saya amok, Bang. Langsung marah, ya kan? marah, hati saya marah. Saya punya undang belum mati. Awas kalau kamu punya kotok saya sembelih gitu. Ya, Bang. punya ayam, ya kan? Punya ayam saya sembelih. Tapi abis itu biasa lagi. Biasa lagi lah, memang kalau kehidupan santri itu ya santri juga manusia gitu kan ya, punya sifat hawa nafsu yang memungkinkan untuk marah lah gitu kan. Jadi saya mau paling gak suka sama masyarakat yang mengatakan lah, kok santri gini, kok santri gitu, kan santri juga manusia. Oh iya, benar. Mata mas santri oke nggak benar gitu. Ya, Membenarkan diri, bukan diri benar tapi mencoba untuk benar gitu. Ya, benar. Jadi intinya santri juga manusia, santri juga memiliki hawa nafsu gitu kan ya. Jangan mengatasnamakan santri, biasanya kan santri itu alim. Nah, jangan seperti itu, karena santri juga manusia ini. Kita langsung tanya ke sumbernya gitu. Nah, Muhammad, Saya tahu ya. boleh. Nah, Muhammad, pengalaman di Kobong apa sih yang bisa Muhammad itu semakin betah di Kobong mencari ilmu? Ya. Dasarnya gitu. Yang membuat saya makin betah khususnya di pondok ini, yaitu ucapan guru saya. Gimana? Guru saya senantiasa memberikan motivasi kepada santri-santri. Ya. Dalam ungkapan kata guru saya, manjada wajada. Itu guru saya membawakannya dengan khas banget. Jadi gak seperti yang lain. Membawakannya dengan tegas, berani dan memuaskan. Sehingga membuat giroh dalam diri saya itu muncul. Iya. Ini gimana ya? Saya akan ada rencana pasti saya gak selamanya di sini gitu. Kalau mau ninggalin pondok itu rasanya berat pondok ini. Sebab banyak banget kenangan gitu, motivasi dari guru dan kesan-kesan dari guru yang gimana ya, berat untuk ditinggal. Banyak pelajaran yang diambil. Banyak pelajaran yang diambil untuk Muhammad. Karena memang di pesantren itu kita memang biasanya kan susah lah untuk meninggalkan, apalagi pergi atau keluar dari pesantren kita gitu kan.
bisa, karena kenangan di suatu pondok itu sangat istimewa. Nah Muhammad, jadi Muhammad di pesantren ini betah gitu kan ya, betah mencari ilmunya soal apa, sason-sason gitu kan, sungguh-sungguh. Nah terus keseharian Muhammad tidak di pesantren ini itu apa sih? Ya seperti layaknya santri lah biasa. Contohnya? Ya karena kan kalau dulu mah saya waktu SMP mah gak suka gadang, kalau sekarang gadang lah, sering gadang biasa gitu. Biasa. Ya. Tidur jam 12 Ya. bangun pagi subuhnya biasa, sholat berjamaah sama anak-anak, baca waqiah gitu ya kalau lagi mau mah. Ya. Nah, Cobi mau Muhammad coba jelaskan bagaimana sih kehidupan lingkungan santri kita Pondok Pesantren Al Jauhariyah itu, kesehariannya itu seperti apa? Lingkungan Pondok Pesantren Al Jauhariyah itu menurut saya sangat gimana ya, lingkungan yang sangat menawan. Contohnya maksudnya menawan itu Ya, seperti anak-anak yang masih usia SMP di tangga-tangga pegang majmu, pegang Quran, masya Allah sekali di sini. Iya. Jadi anak-anak yang masih, karena kan di sini pendidikan PAUD, SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi ada ya. Itu anak-anak SD, anak-anak PAUD, dia tiap pagi baca nadom gitu bersama gitu kan. Kesannya itu di lingkungan yang beda gitu lah dari yang lain. Jadi pesantren inilah juga jadi gimana ya, susah untuk diungkapkan keindahannya gitu. Iya benar. Memang selain kita mencari ilmu juga kita harus mencari ilmu dunia juga. Nah Muhammad, di pesantren ini kan pasti mempunyai keunggulan. Iya. Pesantren Muhammad ketika waktu menjadi santri itu apa sih keunggulan pesantren? Keunggulan pondok pesantren Suradi banyak. Di antaranya pondok ini telah melahirkan beberapa ulama besar, bahkan ulama besar terbesar di Cianjur. Abang tahu Kiai Ahmad Syakidi? Ya. Ya, dia kan seorang wali abdal ya. Ya. Seorang wali abdal yang ilmunya sudah dipercaya bahwa kebesaran ilmunya gitu. Ya. Itu pernah mondok di sini, Bang. Pernah mondok Di sini. di pesantren ini? Ya, di pesantren Al Jauhariyah. Masya Allah. Pada masa Bahdari Hamim. Ketika Kiai Ahmad Syakidi mondok di Gudang Garut ya. Gudang Garut, kalau nggak salah Garut ya. Tasik kalau nggak salah. Gudang itu kalau nggak salah Garut. Garut ya. Ya. Nah, Oh Tasik. Tasik ya. Ya Tasik. Dari Gudang, kata Bahyai Gudang sebelum Kiai Ahmad Syakidi ke Mekah, Oh ke Mekah. ya nyimpang dulu, kalau bahasa Sundanya nyimpang menjadi Silaturahmi. sowan dulu dan mondok dulu di Pesantren Al Jauhariyah. Pesantren Al Jauhariyah. Sebab Bahyai Hamid juga alumni Gudang. Banyak diantaranya ulama besar Kiai Ahmad Syakidi, Muhammad Muhtar pendiri Taluk Agung, Muhammad Sohibul Kasih yang disebut Ba'lul Ikhwan dalam kitab-kitab juga pernah di sini. Oh Masya Allah. Muhammad Ropeini juga banyak. Dan masih banyak kiai-kiai yang punya pesantren, pondok pesantren besar yang tidak terhitung. Soalnya kan Al Jauhariyah beda dari pondok yang lain. Kalau pondok Contoh Gontor kan ditulis alumni. Kalau di sini gak ditulis. Wah kalau ditulis bang udah ratusan ribu kayaknya. Karena memang pondok pesantren ini udah berdiri berapa tahun? Sekitar 1 abad 20. 1 abad 20, berarti berdirinya pesantren ini tahun berapa? 1902. Wah, ini memang pesantren ini sudah lama. Karena memang pesantren ini sudah mengeluarkan santri-santri atau alumni menjadi ulama-ulama yang sangat besar, gitu kan? Yang sudah berkiprah di masyarakat, sudah menjalankan, gitu kan? Nah, teman-teman, apa sih yang membuat motivasi Mang Muhammad itu semakin betah banget di pondok, yang semakin kita itu ingin terus-terusan mengkaji ilmu agama? Apa sih, boleh dibicarakan gitu? Ya dasarnya motivasi dari guru juga bang. Ya. Motivasi dari guru. Ya guru kan sebagai public figure ya. Ya. Sebagai kita tempat mencontoh ya, motivator kita ya. Jadi kalau saya ya lagi pengen patah semangat, suka lihat guru saya gitu, perjuangan guru saya lagi mondok juga. Ya masalah nanti ke masyarakat mau menjadi apa, mau jadi
dagang asal ulah naku nabi we. Ya. Asal jangan kita mengaku nabi gitu. Iya, Ya. rek dagang lebih baik gitu. Iya. Tukang sablon jadi wae santri mah cek Iya. Yang asal penting ulah naku nabi gitu. ya, yang penting kita jangan berpatokan untuk menjadi kiai gitu kan. Adapun menjadi kiainya itu hanya Ya, hasil. nasi. Nah, jadi pengalaman Mang Mamat itu banyak sekali luka itunya. Kesedihan juga banyak yang dialami ketika waktu mondok Mang Mamat di pesantren ini. Nah, gimana sih Mang Mamat keberadaan yang orang tua Mang Mamat itu? Ya, Apakah masih ada orang tua kita itu? alhamdulillah kalau kedua orang tua masih ada. Mm-hmm. Ya seperti layaknya biasa. Bapak saya seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga. Ya jadi seadanya saja gitu. Kalau kan saya mah dikirimin juga jangan. Kalau ada dikirimin, kalau nggak ada ya sabar. Jadi dulu. kalau nggak minta gitu kan. Ya, kalau ada pun juga nggak mengharapkan. Ya, nggak mahal ya. Karena memang santri itu harus belajar Ya misalkan. masyarakat gitu kan, harus belajar supaya bisa belajar Ya. diri gitu kan. Lain berdiri Mandiri. mandiri. Nah, jadi kesan Mang Mamat itu sebenarnya sih membuat saya terharu juga ya. Karena memang apa sih yang dilakukan Mang Mamat juga memang sama persis juga apa yang saya rasakan ketika waktu mondok gitu kan di pesantren. Sedihnya, senangnya dan lain-lain itu dirasakan. Memang ketika kita menjadi santri banyak banget rintangannya, godaannya, maukah keluar, mau mencari pengalaman seperti apa. Itulah cobaan menjadi santri itu sangat sulit. Nah, terus Mang Mamat, apakah ada motivasi untuk para teman-teman kita supaya kita dapat pelajaran gitu kan? Ya jadi buat adik-adik yang masih di luar gitu, saya anjurkan untuk mondok gitu. Kenapa harus mondok? Karena di pondok pesantren itu bukan hanya ilmu agama yang diajarkan, Ya. banyak sekali ilmu yang diajarkan. Mental kita juga terbentuk, mental kita terbentuk, dan kemandirian kita meningkat, kedisiplinan, dan lain sebagainya yang ada di luar semuanya ada di pondok pesantren. Apapun yang ada di luar semuanya ada di pondok pesantren. Maksudnya yang ada di pesantren semuanya ada di pesantren itu gimana? Ya apapun aktivitas yang ada di luar, yang positifnya semuanya ada di pesantren. Yang positifnya. Yang positifnya semua ada di pesantren. Nah, memang di pesantren itu ya memang mengkaji ilmu agama, khususnya ilmu agama Islamnya gitu kan. Karena kan memang kita itu sebagai Indonesia lah, biasanya mayoritasnya itu agama Islam. Ya, Islam. Jadi kita harus mencari ilmu, kalau tidak di kalau tidak di luar, di sekolah ataupun di mana, ya di pesantren itu banyak ilmu agama. Jadi pondasi dasarnya kita harus sabar, tawakal, dan pasrah diri gitu kan ya. Nah, Mang Mamat, sebelum ngobrolnya kita beres, apa supaya ada jiroh gitu kan, semangat untuk para santri atau para adik-adik kita? Ya untuk para santri mungkin tingkatkan lagi semangat girohnya Ya. Sebab ya yang pertama kita berada di akhir zaman, ya yang sudah mendekati mungkin kiamat ya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri. Ibadah kita harus benar, ya ibadah kita gak bisa benar kalau kita gak ngaji gitu. Untuk anak-anak di luarnya, Ya untuk anak-anak di luar juga usahakan kalau bisa mondok gitu ya. ya kalau enggak mondok juga harus tetap mencari ilmu agama walaupun enggak di pesantren. Gitu. Ya, jadi itulah perjalanan Lukaliku Mang Mamat ketika mondok di pesantren Al Jauhariyah ini. Memang banyak kesan-kesannya, banyak kebersamaan, mental juga dibentuk gitu kan. Intinya di pesantren itu banyak banget pengalaman atau banyak pelajaran yang kita dapat. Nah, jadi khususnya kita sebagai manusia itu, khususnya agama Islam ataupun yang lainnya, kita harus memang
berkewajiban mencari ilmu, wajib mencari ilmu itu. Adapun hasilnya juga itu ditentukan gitu kan, ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Yang penting kita mencari dulu ilmunya. Nah, Mang Mamat inilah sebuah figur santri gitu kan, sebuah figur santri, pengalaman di pesantren banyak. Lokal itu ya hanya hanya sekejap lah gitu kan, hanya sebatas yang dibicarakan. Mungkin masih banyak pengalaman yang yang dirasakan oleh Mang Mamat yang tidak bisa diungkapkan di dalam video ini. Mungkin itu kan, mungkin ada masalah apalah gitu kan, kali perjuangannya banyak lah intinya. Jadi segitu dulu guys, menceritakan pengalaman Mang Mamat. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada pelajaran yang kita dapat. Nah, jangan lupa video ini share, subscribe sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.